selamat hari Minggu. Kita bersyukur kita ada lagi dalam persekutuan bersama dengan umat Tuhan. Sekalipun ada sebagian termasuk kita di dalamnya yang mau tidak mau kita harus tetap itu, tapi saya percaya kasih dan perlindungan Tuhan tidak akan pernah berkurang. Umat yang mau datang untuk menyembah dan di dalamnya kebenaran firman Tuhan akan disampaikan oleh kita. Mari Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita, konsentrasi kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan. Mari kita boleh mengambil waktu saat teduh, beberapa saat. Amin. Mengawali ibadah kita di minggu pagi hari ini, keluarga Om Armstrong mengangkat pujian. Engkaulah perisai. Silakan hambanya. Kita satu di dalam doa. Kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu, bahkan pimpinan-Mu ya Bapa, yang terus membawa kami di dalam sukacita, yang tidak pernah berkesudahan di segala waktu kami Tuhan, di setiap musim hidup kami. Engkau menyertai dan Engkau memimpin kami ya Bapa. Di tengah-tengah situasi, keadaan, begitu banyak saudara-saudara kami yang mengalami banjir Tuhan. Tetapi kami bersyukur Engkau Bapa mengasihi kami dan masih memberikan kepada setiap kami penyertaan-Mu. Sehingga saat pada minggu pagi ini Tuhan, setiap kami Tuhan datang membawa pujian penyembahan kami, terlebih memberikan hati dan seluruh hidup kami untuk kembali akan dikuatkan melalui kebenaran firman-Mu. Berkati kami semua Tuhan yang akan mengikuti jalannya ibadah ini. Bahkan setiap para pelayan Tuhan, kami mau taruhkan dalam tangan pengasihan-Mu. Berikan hikmat dan sukacita yang daripada Tuhan, sehingga kami melayani Engkau dengan totalitas di dalam-Mu ya Bapa. Kami rindu Tuhan untuk kami bersama-sama menyerahkan rangkaian ibadah ini. Bahwa pertolongan di dalam ibadah minggu kita pada saat pagi hari ini, datangnya dari Tuhan Yesus Kristus, Sang Pencipta langit dan bumi. Turunlah atas jemaat sekalian anugerah dan damai sejahtera-Nya. Ia akan mengawali dan memimpin jalan ibadah ini.
dari awal, pertengahan hingga pada berakhirnya. Boleh jadi dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Iya, terima kasih Ibu Pendeta Nenes. Bapak Ibu yang terkasih, kita bersyukur bahwa Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Sekalipun ada banyak persoalan, ada banyak bencana yang terjadi di mana-mana, tapi kita bersyukur sampai hari ini kita masih bisa beribadah, kita masih bisa bersapa satu dengan yang lain, itu semua karena Tuhan Yesus baik. Saya akan memberikan kesempatan bagi Bapak Ibu yang mau bersaksi, entahkah mau membaca Mazmur puji-pujian, mau menyaksikan kasih Tuhan dalam bentuk apapun, karena pertolongan Tuhan sepanjang minggu yang lalu. Tapi mendahuluinya, sekali lagi keluarga Om Armstrong akan mengangkat pujian Tuhan Yesus baik. Amin. Iya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus baik, sangat baik, bahkan teramat baik dalam kehidupan kita. Makanya kita bisa ada sampai hari ini. Saya persilahkan untuk Bapak Ibu, jika ada yang mau menyaksikan kasih Tuhan, mau berbagi pengalaman rohani, pengalaman iman, dan selamanya itu keberhasilan, sukacita, mungkin juga ada doa yang tertunda, boleh Bapak Ibu doa jawaban Tuhan yang tertunda, bisa Bapak Ibu sharing. Silahkan Bapak Ibu, saya tidak bisa melihat. Apa yang mau bersaksi? Bapak Ibu, jika Bapak Ibu belum ada, saya mau bersaksi. Saya mau menyatakan betapa Tuhan Yesus baik, mau berterima kasih karena Dia boleh menyelamatkan kehidupan kita. Jika nanti Bapak Ibu ada yang tahu pujiannya, boleh kita bernyanyi bersama-sama. Biarlah pujian ini menguatkan kita semua. Saya percaya bahwa apapun yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita, setiap saat kita bersyukur kepada Tuhan.
Thank you, Lord. Thank the Lord for friends and home, for mercy sure and sweet. But I will praise Him for His grace. In prayer I will repeat. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me the great salvation so rich and free. Some thank Him for the flowers that grow, some for the stars that shine. My heart is filled with joy and praise because I know He's mine. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me the great creation so rich and free. I trust in Him from day to day. I prove His saving grace. I'll sing this song of praise to Him until I see His face. Thank you, Lord, for saving my soul. Thank you, Lord, for making me whole. Thank you, Lord, for giving to me the great salvation so rich and free. Praise the Lord. Hal apapun kita bersyukur, Tuhan kita Tuhan yang luar biasa. Saya persilahkan Bapak Ibu, ada yang mau berbagi kesaksiannya? Jika tidak ada, saya percaya nafas hidup kita sampai hari ini itu besar anugerahnya karena Tuhan Yesus memberkati kita. Bapak Ibu, mari kita akan mempersiapkan pikiran hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hamba-Nya. Tempat kita masing-masing, kita memaknai setiap yang akan disampaikan oleh keluarga Om Amsel merupakan penyembahan. Dengan apakah kebalan kami setia yang mulia, kasih-Mu besar, dalammu
Saya persilakan kepada hambanya. Benar ya Bapa, kasih-Mu besar bagi kami. Kasih-Mu menyelamatkan kami. Kasih-Mu membawa kami Tuhan untuk melihat betapa besar, betapa indah rencana-Mu di dalam setiap kami, kehidupan kami, orang-orang percaya Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan, karena kasih-Mu boleh memampukan kami ada sampai dengan saat ini Bapa. Kami datang kepadamu Tuhan, kami rindu untuk boleh diperdengarkan akan firman-Mu yang akan menguatkan kami, yang akan kembali memimpin kami Tuhan, hidup sesuai dan seturut dengan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Tuhan yang tidak memiliki apa-apa ini Tuhan. Biarlah hikmat otoritas daripada Tuhan turun pada saat pemberitaan firman-Mu disampaikan kepada setiap jemaat Tuhan. Berkati jemaat-Mu juga ya Bapa. Berikan kami, setiap kami hati dan juga telinga sebagai seorang murid yang mau mendengar, bahkan mau melakukan apa yang menjadi perintah Tuhan dalam kehidupan kami. Bimbing kami Tuhan dengan pimpinan Roh-Mu yang kudus. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami siap dan mengucap syukur. Amin. Shalom dan selamat hari Minggu saya sampaikan bagi kita semua. Ya, walaupun situasi saat ini kita mendengar dan bahkan melihat bahwa tidak hanya Jakarta ternyata yang mengalami banjir, tapi juga hampir seluruh wilayah Indonesia ya, banjir Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Tapi mari kita tetap saling waspada, tetap saling menguatkan satu dengan yang lainnya di dalam doa, agar setiap kita, anak-anak Tuhan, bahkan masyarakat Indonesia, boleh tetap senantiasa sehat, apalagi di tengah-tengah keadaan pandemi COVID. Mari Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita membaca kebenaran firman Tuhan yang telah saya persiapkan. Di dalam Roma pasal 12, ayat yang ke-9 sampai ayat 21. Sekali lagi saya mengajak kita semua untuk kembali merenungkan firman Tuhan di dalam Roma pasal 12, ayat 9 sampai ayat 21. Saya akan bacakan bagi kita semua. Di bawah perikop nasihat untuk hidup dalam kasih. Ayat 9,
Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Hendaklah kamu saling mengasihi sebagai saudara dan saling mendahului dalam memberi hormat. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberikan tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Bersukacitalah dengan orang yang bersukacita dan menangislah dengan orang yang menangis. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam hidupmu bersama. Janganlah kamu memikirkan perkara-perkara yang tinggi, tetapi arahkanlah dirimu kepada perkara-perkara yang sederhana. Janganlah menganggap dirimu pandai. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan. Lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Kebenaran firman Tuhan. Saya mengajak kita semua Bapak Ibu Jemaat untuk fokus. Saya mengambil pada bagian yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura, lakukanlah yang jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita di dalam kehidupan sebagai orang percaya tentu tidak terlepas. Kita sudah memiliki yang namanya tanggung jawab, tugas kita yang harus, mesti, wajib dilakukan di dalam kehidupan kita hari lepas hari, yaitu bagaimana kita boleh menjadi berkat bagi sesama, tidak hanya bagi orang percaya, terutama kepada orang percaya, tetapi juga kepada semua orang. Yang mana bagian ini tentu menjadi perintah yang utama dan yang terutama dari pribadi Yesus Kristus. Tentu saja Yesus terlebih dahulu mengajarkan ini, memberitakan ini kepada para murid untuk dilakukan, dan juga kepada kita pada masa kini. Begitu banyak tentunya Bapak Ibu kalau kita melihat, kalau kita membaca kebenaran firman Tuhan, begitu banyak dituliskan, begitu banyak dituangkan, semua keteladanan yang diberikan baik dari sosok Yesus dan juga sosok para murid, para nabi yang boleh kita baca di dalam firman Tuhan. Ini menjadi tanda, ini menjadi ciri khas bagaimana kehidupan orang percaya di dalam mengiringi dan di dalam mengikut Tuhan. Tentu saja, inilah yang harus menjadi ciri khas dan tanda sebagai orang Kristen. Sebagaimana yang kita telah baca, yaitu kasih. Kasih yang begitu melekat pada sosok Yesus. Kasih yang begitu melekat di dalam figur Yesus. Sebagaimana pujian yang tadi sudah kita nyanyikan bersama. Kasih-Mu yang begitu besar, kasih-Mu yang begitu mulia, kasih Tuhan yang begitu tulus, kasih Tuhan yang begitu murni, kasih Tuhan yang begitu suci. Menyampaikan kepada kita semua bahwa pribadi Tuhan Yesus boleh memampukan kita, melayakkan kita, sampai saat ini ada, itu semua karena kasih anugerah-Nya. Bapak Ibu, kalau berbicara mengenai kasih, menjadi pertanyaan bagi saya, bagi kita semua yang ada di rumah saat ini. Apa itu kembali? Kasih. Apa itu kasih? Mengapa kasih itu perlu untuk kita lakukan? Dan kepada siapa kasih itu harus kita nyatakan? Di mana dan kapan waktu yang tepat untuk kita menyatakan kasih? Dan bagaimanakah melakukan kasih itu? Memang Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara mengenai kasih, mungkin kita mengatakan, saya sudah sering, atau bagian ini sudah sangat sering diberitakan oleh
para pengkhotbah, oleh para pendeta, maupun yang lainnya. Terlepas daripada itu, orang-orang awam saja berbicara mengenai kasih. Tetapi Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, secara tidak sadar, secara tidak langsung, banyak sekali setiap kita yang paham tentang apa kasih ini. Sampai pada hari ini saja, kita terlalu sering mendengarkan, bahkan kita sendiri mengucapkan tentang kasih itu. Begitu mudah kita mendengar tentang hal kasih maupun mengasihi itu. Namun Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, tanpa kita sadari, dalam praktik kehidupan kita hari ini, bahkan hari-hari yang lalu yang sudah kita lewati, kita sendiri, saya, mungkin Bapak Ibu juga jemaat yang ada di rumah sekalian, masih mungkin salah di dalam menempatkan kasih kita baik kepada sesama, apalagi kepada Tuhan. Kita masih sering kali salah di dalam mengartikan apa itu kasih, baik kepada sesama, apalagi kepada Tuhan. Yang menjadi pertanyaan Bapak Ibu Saudara bagi kita semua, kalau kita sudah tahu tentang kasih, kalau kita mengerti apa itu kasih, kalau kita sudah sering membaca, mendengar bagaimana kasih itu, pertanyaannya, sudahkah kita sama menyatakan kasih itu seperti dengan kasih yang dinyatakan Tuhan kepada kita? Dan manakah, kalau kemarin sempat kami berdiskusi Bapak Ibu, sempat memberikan pertanyaan, karena dua bagian ini ternyata sering dikaitkan menjadi satu hal yang sama, antara cinta dan kasih. Menurut Bapak Ibu, apakah hal ini sama? Antara cinta dan kasih, apakah ini adalah sama? Dan kalau beda, Bapak Ibu bisa jawab secara pribadi saja, yang mana yang lebih besar? Atau yang mana yang menjadi keutamaan bagi banyak orang? Cinta atau kasih itu? Biar itu menjadi pertanyaan bagi kita masing-masing. Karena Bapak Ibu, kalau kita melihat, kalau kita mencoba memikirkan, kalau kita mencoba untuk mencari tahu, ternyata ini menjadi bagian yang jelas sekali sangat berbeda antara cinta dan juga antara kasih. Tetapi kalau kita melihat kembali kepada figur Alkitab yang terus-menerus dibicarakan dari zaman ke zaman, bahkan sampai pada saat ini, yang tidak pernah berubah, cinta dan juga memiliki kasih, ialah pribadi Yesus. Kenapa Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan? Sebelum saya masuk ke dalam pembahasan firman Tuhan yang sangat menarik ini, tentu sangat berbeda Bapak Ibu. Karena ketika mungkin kita melakukan pekerjaan kita atas dasar suka, tetapi kita tidak tahu, hanya kita pribadi yang bisa menilai, apakah kita melakukan apa yang menjadi bagian dalam pekerjaan kita atas dasar suka ini, kita telah menempatkan kasih di dalam. Karena orang yang saat ini, seperti saya Bapak Ibu mungkin, suka dalam hal melayani, suka dalam hal pelayanan, menjadi ditempatkan di dalam pada saat saya melayani itu. Orang yang suka pun Bapak Ibu suka ya, orang yang suka memberi, sudahkah dia menempatkan kasih pada saat dia memiliki tujuan untuk memberi? Apakah orang yang suka memberikan perhatian begitu lebih mungkin kepada orang lain, baik kepada orang yang dia suka ataupun kepada orang sekelilingnya, benarkah rasa itu diberikan oleh karena landasan kasih atau tidak? Atau hanya sekedar suka? Karena akan terlihat Bapak Ibu, ketika kita hanya suka di dalam melakukan apa yang menjadi bagian kita, tetapi tidak diikut sertakan oleh kasih itu, maka nilainya akan berbeda, Bapak Ibu. Nah, untuk itu yang akan kita bahas pada saat hari ini adalah mengenai tulisan Rasul Paulus kepada jemaat yang ada di Roma. Hal ini begitu menarik, beberapa hari bahkan berminggu-minggu yang lalu juga sudah saya baca, coba ada bagian yang menarik Bapak Ibu. Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, mengapa saya mengambil pada poin yang ke-9? Karena bagian ini menarik sekali. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik.
Coba Bapak Ibu perhatikan nanti setelah selesai ibadah, baca kembali di rumah. Mengapa Paulus memberikan kalimat ini pada bagian awal? Sebelum dia menyatakan embel-embelnya, ataupun itu dia menempatkan, menjabarkan bagaimana kasih itu harus dilakukan. Tetapi sebelum Paulus memberikan kepada jemaat di Roma, bagaimana sih mempraktikkan kasih? Bagian pertama kali yang sangat menarik ketika saya baca adalah ini. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Setelah itu baru Paulus menjabarkan begini, begini, begini mengenai kasih, seperti yang tadi telah kita baca. Mengapa Bapak Ibu Paulus menempatkan kalimat ini pada bagian awal pembukaan surat nasihat untuk hidup dalam kasih? Karena Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus mau untuk kita saat ini lebih berhati-hati terlebih dahulu. Sebelum kita mempraktekkan kasih kita kepada orang lain, kita harus meneliti terlebih dahulu. Benarkah apa yang kita lakukan ini berdasarkan ataupun dilandasi oleh kasih atau yang lainnya? Jangan sampai kita salah di dalam menuangkan kasih kita kepada orang lain. Karena di dalam studi kata bahasa Yunani, Bapak Ibu yang telah saya pelajari, bahwa di dalam bagian ini, kasih yang dinyatakan itu adalah kasih agape. Di mana kita melihat kasih agape ini berasal daripada Tuhan terlebih dahulu yang telah memberikan kepada kita umat manusia. Kasih yang dinyatakan, hendaklah kasih itu jangan pura-pura ditujukan kepada kita, yang dinyatakan Paulus menggunakan kasih agape. Berarti ini poin penting bagi kita saat ini, untuk menyatakan kasih kita bukan berdasarkan kasih pemikiran manusia, tetapi sebagaimana kasih yang telah kita dapat dari Kristus, itu juga yang harus kita terapkan, itu juga yang harus kita lakukan sama kepada sesama kita. Sehingga dikatakan, jangan pura-pura. Karena Bapak Ibu, kita melihat apakah Yesus menunjukkan kasihnya kepada kita dengan pura-pura atau tidak. Dengan menjauhi yang jahat. Bukan hanya sekedar jauhilah yang jahat, tetapi artinya adalah kita harus membenci sehingga kita jauh-jauh daripada sikap perbuatan yang jahat yang kita tutupi dengan atas nama kasih itu. Karena jelas Bapak Ibu, di dalam kepura-puraan tidak ada kebenaran di dalamnya. Di dalam kepura-puraan tidak ada yang kita lihat bersifat real. Melakukannya Bapak Ibu di dalam bagian ini adalah, hendaklah kasih itu jangan pura-pura, jauhilah yang jahat, dan lakukanlah yang baik. Kita perlu melakukannya. Poin penting adalah tidak ada kemunafikan Bapak Ibu. Di dalam kita menerapkan, di dalam kita melakukan kasih. Jangan sampai kita melakukan ini. Apalagi prinsip kita, prinsip orang-orang banyak yaitu melakukannya karena kebiasaan Bapak Ibu. Kita kadang seringkali latah, ataupun seringkali kita dengan gampang mengucapkan, ya udahlah nggak apa-apa lah, sesekali lah. Artinya ada kompromi. Di saat kita tahu menyatakan apakah ini salah atau tidak. Tentu di dalam kasih itu harus jelas menyatakan iya atau tidak. Kalau kita sama seperti mengasihi orang lain, kita harus jelas-jelas untuk mengatakan ini salah, dengan tujuan karena kita mengasihi, kita mau berubah, kita mau untuk hal ini tidak diulangi kembali. Artinya tidak ada kompromi terhadap tujuan yang salah di dalam kasih itu Bapak Ibu. Karena sekali lagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hal inilah yang melekat di dalam diri kita. Cara kita, sikap kita, bahkan apa yang keluar dari mulut dan pemikiran kita pun, ini menunjukkan bagaimana kualitas kita di hadapan Tuhan. Kita semua sudah belajar, dan bahkan sering kali melihat, kalau ayat favorit, banyak orang mungkin bisa disurvei dalam 1 Korintus, yang mengatakan, yang terlebih besar di antara semuanya itu adalah kasih. Iya, benar Bapak Ibu. Kalau kita melihat bagaimana ciri-ciri kasih, itu tertuang dalam 1 Korintus pasal 13. Artinya, kasih itu jangan pura-pura. Di saat kita melakukan kesabaran, sabarnya itu tulus dari dalam kita.
Di saat kita melakukan yang namanya apa yang dijelaskan dalam poin-poin ini, bersukacitalah, berkatilah, dan segala macamnya itu, kita menunjukkannya dengan benar, Bapak Ibu. Karena siapakah kasih itu sebenarnya? Siapakah kasih itu, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan? Siapakah yang menjadi figur kasih itu sendiri? Ada mungkin yang mau bisa menjawab? Siapakah figur daripada kasih itu? Yesus, Allah itu sendiri. Dikatakan dalam 1 Yohanes pasal 4 ayat 16b. Allah itu kasih. Berarti kasih itu adalah pribadi Allah, pribadi Yesus, dan Yesus itu sendiri adalah kasih. Jadi artinya Bapak Ibu, inilah yang saya katakan begitu menarik kalau kita melihat apa yang dituliskan dari Paulus kepada jemaat di Roma pada poin yang ke-9. Hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Ia menggunakan kata kasih agape untuk ditujukan kepada jemaat. Dan kita tahu siapa figur kasih itu, yaitu Yesus sendiri, Bapak Ibu. Saat ini Bapak Ibu, mungkin kembali kita tahu, kita sudah belajar dari kecil sampai dengan saat ini. Oh, kita sudah mengenal apa itu kasih. Tetapi bagaimanakah sebenarnya praktek hidup kita di dalam kasih itu, Bapak Ibu? Sudahkah kita benar-benar di dalam ayat 11, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Sudahkah kita benar-benar tulus melayani Tuhan atas landasan kasih kita kepada Tuhan? Apakah kita tulus mengasihi orang lain yang menjahati kita untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan? Sudahkah itu benar-benar dilakukan dalam diri kita atas dasar kasih yang Tuhan telah berikan kepada kita, atau bagaimana? Pilihannya kembali kepada kita pribadi lepas pribadi, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah kita mau melakukannya sama seperti apa yang telah Tuhan lakukan kepada kita orang-orang berdosa ini? Bagaimana mengaplikasikan kasih itu kepada sesama kita? Apakah kita menjalani hari-hari hidup kita atau menjalani pelayanan kita tidak hanya mementingkan kepentingan diri kita sendiri saja? Apakah kita sudah tulus di dalam melayani? Apakah kita mengasihi tanpa adanya syarat, unconditional love? Apakah kita sudah memberikan kasih kita tulus tanpa ada niat-niat terselubung di dalamnya? Tanpa ada motivasi-motivasi lain di dalam kita memberikan kasih. Karena dalam ayat 9 di sini, sekali lagi, totalitas kita, bagaimana ketulusan kita untuk menyatakan kasih itu, Bapak Ibu. Kasih yang agape, yang daripada Tuhan. Untuk kita berikan, untuk kita praktekkan kepada orang lain. Setiap kita yang memiliki kasih, tentu mampu dan harus menempatkan diri dimanapun, dengan siapapun. Hal ini harus kita terus lakukan. Dan yang poin paling pentingnya adalah kita sebagai para pelayan Tuhan, Bapak Ibu. Bagaimana kita melayani Tuhan di hadapan Tuhan? Tentu saja, di dalam kita sebagai pelayan Tuhan, harus melekat namanya kasih itu. Ketulusan itu harus terus melekat di dalam kita. Kita tidak ada seorang pun pelayan Tuhan bisa melayani dengan baik tanpa ada kasih di dalamnya. Artinya bahwa kasih yang tertanam dalam diri kita akan menunjukkan kualitas hidup kita sebagai pelayan Tuhan, sebagai hamba Tuhan. Sebab di dalam pelayanan yang benar diperlukan kasih menjadi landasan kita untuk melayani Tuhan dan melayani sesama. Kalau kita sudah benar dalam melayani Tuhan, melayani sesama pun kita akan dengan mudah dijalankan oleh Tuhan, dipimpin Tuhan. Tetapi kalau kita salah dalam melayani sesama kita, pasti kita tidak punya motivasi yang benar. Dan itu pun akan salah juga, Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita sudah melihat bagaimana penjabaran kasih itu untuk harus kita lakukan. Bahkan kita melihat bagaimana ciri-ciri kasih yang sudah dinyatakan dalam 1 Korintus. Dan kita melihat siapa kasih yang sesungguhnya itu. Yaitu ialah Allah sendiri di dalam pribadi Yesus Kristus yang membimbing dan mengajari kita melalui surat
yang dituliskan Paulus kepada jemaatnya di Roma. Tapi sekali lagi Bapak Ibu, yang perlu untuk kita sadari adalah hendaklah kasih itu jangan pura-pura. Siapapun kita, apapun kita yang mau kita lakukan, jangan sampai kita melakukan kasih yang pura-pura. Ingat, jauhilah yang jahat. Apa itu yang jahat? Sikap mementingkan diri sendiri, sikap kita egois, sikap kita mencari motivasi yang lain dari apa yang kita sedang buat, apa yang kita tuju. Karena itu semua jahat, Bapak Ibu. Seperti yang firman Tuhan katakan. Mari kita jauhi, mari kita tinggalkan. Kita buang itu semua dan kita melihat kepada kasih-Nya Tuhan yang telah Dia berikan bagi kita. Kalau Dia saja mengampuni kita dengan sangat tulus, kenapa kita sampai saat ini masih tidak mampu mengasihi orang yang mungkin sudah jahat kepada kita? Kalau Tuhan memberikan kepada kita kesempatan lagi untuk datang bersekutu dengan Dia, padahal kita berbuat dosa, mari Bapak Ibu, kita kembali koreksi diri kita. Jangan sampai pelayanan kita yang selama ini kita lakukan pada akhirnya tidak dapat menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan, tidak menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan, tidak menyenangkan hati Tuhan. Karena kenapa? Motivasi kita dalam pelayanan salah. Motivasi kita di dalam melakukannya salah. Sekali lagi, Bapak Ibu yang jemaat dikasih Tuhan. Action kita di dalam melakukan, menerapkan kasih itu, mari kita terus lakukan. Sudahkah kita menyatakannya tanpa kita menjatuhkan orang lain? Tidak kita saling sikut menyikut? Kita membuang sikap ketidakpedulian kita? Kita membuang sikap egois kita? Masih kita memberikan, mari kita memberi tanpa kita mengharapkan pamrih. Itu pun perlu Bapak Ibu. Karena kalau kita memberi dengan tulus, yang menerima maupun yang memberi penuh dengan sukacita, apalagi untuk kerjaan Tuhan. Mari Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasih Tuhan, sebagaimana yang dikatakan oleh Paulus, sifat-sifat kasih yang harus kita lakukan, mari kita lakukan. Aplikasinya bagi kita Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Marilah kita mengasihi, bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan di dalam kebenaran. Sebagaimana 1 Yohanes pasal 3 ayat 18. Dan karena di antara semuanya itu, yang paling besar dan tinggal adalah kasih. 1 Korintus pasal 13. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan. Sekali lagi, kita membuang semua. Jauhi yang jahat, Bapak Ibu. Kasih itu sifatnya tulus. Kasih sifatnya itu memberi dan mengasihi orang lain. Tapi mari kita melakukannya tanpa dengan motivasi yang salah. Mari kita bersatu di dalam doa. Kami sungguh bersyukur Tuhan, kebenaran firman-Mu. Memang Tuhan, sudah begitu sering kami dengarkan. Firman-Mu sudah sering kali Tuhan kami dengar, kami lihat bagaimana kasih, apa itu kasih. Tetapi Bapa di dalam surga, kami menyadari Tuhan, seringkali praktik di dalam kehidupan kami menerapkan kasih itu salah Tuhan. Bahkan kami tidak mendasari segala sesuatu pekerjaan kami dengan kasih. Motivasi kami di dalam pelayanan pun kami sering salah Tuhan. Karena kami lupa, kami tidak menempatkan kasih di dalam segala hal yang kami lakukan. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu yang luar biasa Tuhan. Ajari kami sebagaimana Paulus mengingatkan kepada jemaat di Roma, agar kami tidak mengasihi, kami tidak memberi kasih dengan pura-pura, karena kami masih egois, kami masih terus diselubungi sikap untuk mementingkan diri sendiri. Kami tidak menyelubungi kasih itu Tuhan dengan kami mengharapkan imbalan, kami mengharapkan balasan dari orang lain. Tapi biarlah Tuhan, di saat Engkau memberikan kasih-Mu yang begitu besar kepada kami pun boleh memberikan kasih ini Tuhan kepada sesama kami. Terlebih Tuhan, di dalam pelayanan kami Tuhan. Perbaiki cara berpikir kami Tuhan, ubah kami ya Bapa. Biarlah setiap tingkah laku perbuatan hidup kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Terpujilah Engkau ya Bapa yang baik, firman yang hidup. Terima kasih untuk kebenaran-Mu yang boleh dinyatakan bagi kami. Kami kembalikan Tuhan untuk hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Perlengkapi kami Tuhan hari ini untuk merubah cara pandang kami yang salah. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya kembalikan kepada Ibu Lulu. Terima kasih Bu Pendeta Lilis untuk firman Tuhannya. Kita semua boleh biarlah diberikan hikmat, diberikan Roh Kudus sehingga kita bisa membedakan
yang tadi note yang saya ambil itu beda antara cinta dan kasih. Kasih fokusnya ke siapa, cintanya fokus ke siapa. Saya mungkin note ke Pak Gembala, bolehlah dengan Ibu kedua hamba Tuhan, sekali waktu kita boleh sharing tentang hal itu, supaya kita bisa praktekkan, karena mohon maaf, hanya masukan saja, karena mungkin dilihat kecil, tapi justru itu imbasnya sangat besar. Introspeksi saya punya pribadi sendiri, mungkin nanti di minggu depan saya bisa bersaksi, jika Bapak Ibu ada melihat saya punya status WA jalan, kemarin memang saya rada-rada error dikit, dan firman Tuhan tadi menegur saya secara pribadi. Terima kasih Ibu Pendeta Lilis, dan mungkin kita bisa bersama-sama lebih mendalam lagi sharing tentang hal tersebut, khususnya dalam pelayanan kita. Sebagai respon kita terhadap kebenaran firman Tuhan, mari Bapak Ibu di rumah kita masing-masing, kita mau mengakui pengakuan iman rasuli secara bersama-sama. Mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang kuasa, langit dan bumi, dan Tuhan Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dari kami daripada Roh Kudus, Tuhan adalah dan kita salah bahwa kita kasus genetis, amin. Amin. Iya, kita boleh dikuatkan dan disegarkan kembali rohani kita, iman kita melalui firman Tuhan yang disampaikan. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan. Saatnya kita boleh menopang pelayanan kita Given lewat setiap persembahan yang Bapak Ibu berikan, dari setiap berkat yang Tuhan Yesus berikan bagi Bapak Ibu, dan persembahan ini nanti Bapak Ibu bisa salurkan melalui rekening Diaken Erik. Sambil persembahan ini dipersiapkan untuk sepanjang minggu ke depan untuk menopang pelayanan Given. Sekali lagi, keluarga Om Armstrong akan mengangkat pujian Terima Sukacita Surga. Iya, untuk doa persembahan ini saya mau minta tolong Ibu Diaken Lydia. Ibu Diaken Lydia boleh doakan persembahannya, mungkin suaranya bisa diaktifkan. Ya, silakan Ibu. Dalam doa Bapa di dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan hari ini bulan juga ibadah, dan kami masing-masing tidak bertemu, tapi kami yakin dan percaya kami bersatu hati selalu melayani Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan, hari ini kami boleh memberikan persembahan untuk pelayanan gereja kami. Kita berkati tangan-tangan yang sudah memberi maupun yang belum memberi. Terima kasih Bapak, dalam nama Tuhan Yesus doa. Amin. Amin. Terima kasih Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, kita akan mengakhiri ibadah kita di siang hari ini.
Nantinya doa, syukur, dan sekaligus doa berkat, saya persilakan Pak Gembala bisa mendoakan. Sekali lagi untuk menutup ibadah kita di siang hari ini, keluarga Om Armstrong akan mempersembahkan pujian bagi kita semua. Tiap langkahku diatur oleh Tuhan. Diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya memimpin badai dunia menakutkan hatiku tetap dengan teduh yang akan Tuhan yang tinggi bertempat itu di atasnya hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang kekal. Ya, saya persilakan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Karena kami boleh mengikuti ibadah, menghormati hari Sabat yang kudus-Mu ini. Kami boleh masuk ke dalam perhentian di tengah-tengah kesibukan aktivitas kami, di tengah-tengah kami menghadapi permasalahan kehidupan, di tengah-tengah kami melihat dunia yang semakin hari, semakin banyak masalah, dunia yang digoncang-gancing dengan bencana alam, dunia yang digoncang-gancing dengan virus COVID Corona ini, Tuhan. Tapi kami tahu, Tuhan, kami masih memiliki Engkau, Allah yang hidup, Allah yang selalu bersama dengan kami, Allah yang dahsyat, Allah yang selalu mau menolong kami, tatkala kami berserah, tatkala kami mulai belajar pegang komitmen, kami mau setia melayani Engkau, kami mau taat melayani Engkau. Kami tahu Tuhan Engkau akan menolong kami, Engkau akan menjaga kami, Engkau selalu bersama dengan kami. Dan kami tahu Engkau selalu ada di sekitar kami, ada di hati kami, ada di pikiran kami. Terima kasih atas firman yang disampaikan oleh Pendeta Lilis, Tuhan, mengajarkan kami untuk menghormati kasih yang telah Engkau berikan 2000 tahun yang lalu di atas Gunung Golgota, menghormati pengorbananmu Tuhan, sehingga kami Tuhan bisa membuang karakter-karakter kami yang tidak berkenan dan tidak berkehendak di hadapan hadirat-Mu. Egoisan kami, ketamakan kami, kedengkian kami, ketidakmau taatan kami telah dilantik untuk melayani Engkau, tapi kami kadang-kadang lalai Tuhan. Kami sudah berjanji, berkomitmen untuk melayani Engkau, memberikan hidup kami untuk Engkau, tapi kami lalai Tuhan. Kami menegur kami semua Tuhan melalui firman ini Tuhan, karena Engkau tidak pernah lalai. Engkau tidak pernah tinggalkan ketaatan-Mu dalam menyelamatkan atas jiwa-jiwa manusia. Engkau tetap terus berjalan menuju Bukit Kalvari, sehingga kami dilepaskan dari belenggu-belenggu dosa. Kami boleh menjadi manusia baru. Oleh sebab itu Tuhan, di dalam kemanusiaan kami yang baru, biarlah kami mempertahankan ketaatan itu, kami menjaga terus karakter kami, supaya kami semakin hari semakin sempurna menuju kerancangan hari Tuhan yang sudah Engkau siapkan buat setiap orang yang percaya dan mengikuti kehendak-Mu dan mengikuti kebenaran-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba berdoa saat ini Tuhan, buat semua jemaat yang ada di dalam online ini Tuhan, satu persatu hamba tidak bisa sebutkan Tuhan, tapi hamba akan coba. Ada Diakon Erik, ada Yosua, ada Ibu Welma, ada Ibu Lulu, ada Pak Armstrong, ada Deborah, ada Ibu Lydia, ada Tante Eda, ada Pendeta Lilis, ada Pendeta Lydia, ada Pak Iwan, ada semua yang terlibat dalam ibadah. Secara khusus hamba berdoa di dalam nama Yesus, pergumulan apapun yang mereka alami, yang mereka hadapi, yang Kau berikan kemenangan.
Kami berdoa buat Tuhan jemaat yang tidak bersama dengan kami, atau nanti akan mendengar rekaman ini Tuhan. Apapun problema mereka, apapun masalah mereka, Allah akan melawat kehidupan engkau. Dengar baik-baik bahwa Allah yang engkau katakan setia, Allah itu lebih setia adanya. Ketika engkau bermasalah, engkau bergumul, tangan Tuhan tidak pernah akan tinggal diam. Dia akan menjamah dan akan menolong pergumulanmu. Asalkan engkau percaya dan memiliki iman yang setiap hari engkau pertambah-tambahkan, sehingga engkau akan melihat mujizat Allah terjadi dalam kehidupan pergumulanmu, dalam kehidupan usahamu, dalam kehidupan pekerjaanmu, terutama dalam kehidupan pelayananmu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Hamba berdoa saat ini juga buat bangsa dan negara Republik Indonesia yang sedang menghadapi bahu-membahu membereskan dan mengatasi masalah COVID. Engkau jaga Presiden Republik Indonesia, Wakil Presiden, para menteri yang terlibat dalam ekonomi yang sedang mengatasi masalah ekonomi karena COVID pandemi ini berdampak pada ekonomi bangsa Indonesia. Tuhan, Engkau berikan mereka hikmat kebijaksanaan supaya mereka dapat bekerja dengan baik. Engkau jaga pemerintahan kami penuh dengan kebaikan-kebaikan yang mau dan mau mencoba terus memperbaiki agar masyarakat Indonesia menjadi masyarakat yang makmur dan negara Republik Indonesia maju terus menjadi negara yang berkembang. Engkau pimpin pemerintahan kami, Engkau jaga pemerintahan kami dari presiden sampai kepada kepala daerah dan para menteri, anggota DPR MPR, Engkau jaga semua mereka. Berikan kesehatan yang baik, terutama para relawan kesehatan yang ada di gugus tugas depan, Engkau campur tangan. Masalah vaksin yang sedang berjalan, Tuhan, Engkau campur tangan supaya bisa berjalan dengan cepat, supaya pemulihan terjadi atas bangsa Republik Indonesia, ekonomi dan kesehatan. Hamba berdoa untuk Sinode GKSI Tuhan yang akan melakukan musyawarah nasional bulan November. Engkau mengadakan, Engkau campur tangan ketua semua panitia yang terbentuk biar bekerja dengan maksimal supaya musyawarah ini bisa berjalan dengan baik, mendapatkan visi untuk pengembangan sinode ini lebih hari ke depan dan mereview kinerja yang sudah berjalan agar terjadi perbaikan-perbaikan. Hamba berdoa untuk ketua sinode Bapak Matius Mangentang, Sekum Bapak Nikodemus dan bendahara dan para pengurus harian yang ada di sinode ini. Engkau berikan mereka hikmat supaya melalui sinode ini Tuhan, yang paling indah, banyak jiwa boleh diselamatkan. Hamba berdoa buat GKSI Given Tuhan, Kau campur tangan, kami sedang berencana untuk kembali melakukan ibadah rutin seperti kala dalam era new normal. Kau campur tangan, Engkau berikan kami waktu yang tepat, Engkau berikan bahu-bahu kami untuk mulai membersihkan gereja kami Tuhan. Tuhan, Engkau campur tangan, Engkau berikan kami tenaga, kekuatan untuk terus melayani Engkau sampai Engkau datang kali yang kedua Tuhan. Tuhan, Engkau jaga semua Tuhan, diaken Tuhan, supaya mereka bisa bekerja dengan maksimal. Komitmen mereka pegang teguh bukan kepada gereja Given, bukan kepada sinode, tapi kepada Engkau Tuhan, di mana mereka telah dilantik di dalam sinode ini. Karena Engkau mengatakan domba-domba yang baik akan tetap tinggal di dalam perlindungan gembala dan akan tetap tinggal di kandangnya, sehingga kandang itu akan terus bertambah-tambah dengan banyak rencana-rencana, karena kami semua, diaken, pendeta, dan saya sebagai gembala sidang harus mengembalakan domba-domba itu. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa saat ini juga ada Pak Iwan yang ikut terlibat di dalam ibadah ini Tuhan. Hamba berdoa Engkau campur tangan apapun pergumulan dia, rencana dia, keluarga dia, di manapun dia. Tangan Tuhan menjaga dia. Engkau merendah kehidupannya. Engkau membawa sebuah rencana indah di dalam pelayanannya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih dan terima kasih. Hamba berdoa buat semua warga masyarakat yang sedang kebanjiran. Engkau campur tangan, Engkau berikan kekuatan kesehatan, biarlah relawan dan donatur-donatur bisa datang menjaga mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa saat ini buat Ibu Hendy yang sedang sakit. Di dalam nama Yesus Tuhan, Engkau jamah, Engkau sembuhkan apapun sakitnya. Tangan Tuhan menyembuhkan dia. Hamba berdoa juga buat
Manam piring Tuhan yang sedang teman sakit, Engkau berikan kekuatan Tuhan, supaya di dalam nama Yesus Engkau memberikan dia sebuah kekuatan sehingga tubuhnya bisa ada kekuatan Tuhan untuk kembali memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan. Tuhan, hamba berdoa saat ini Tuhan, buat pergumulan dari rencana-rencana yang hamba sedang kerjakan dalam kehidupan dan pekerjaan. Engkau tolong, Engkau campur tangan, Engkau buka jalan. Hamba berdoa buat ibu hamba yang sedang sakit mah, dalam nama Yesus Engkau jamah. Buat orang tua Revi Tuhan, Engkau campur tangan kesehatannya supaya Engkau pulihkan secara berangsur-angsur. Tuhan, rencana kami semua untuk mengelola gereja Given Tuhan dengan baik, hamba serahkan itu ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dan Tuhan, doa ini kami sempurnakan melalui doa yang telah Engkau ajarkan, dan Engkau selalu minta kami doakan bersama dengan Engkau. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan di akhir ibadah online ini, angkat kedua tangan jemaat di rumah masing-masing, terima berkat daripada Tuhan. Sepanjang minggu berjalan, Allah Abraham, Ishak dan Yakub akan memberkati keluargamu, memberkati usahamu, memberkati pekerjaanmu, memberkati pernikahan anak-anakmu, keluar masuk pintu rumahmu. Allah akan menjaga engkau mulai hari ini, besok, bahkan lusa, bahkan selama-lamanya. Sepanjang minggu berjalan, bahkan sampai dia datang kedua kali, dia akan mengajak kita bersama dengan dia masuk ke langit yang baru dan bumi yang baru. Yang percaya katakan amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.